Kalau minum boleh nggak minum? Gantung lagi. Silakan kakaknya. Kalau nih trompet boleh nggak? Kita mulai ya. Itu dimatiin lagi sama iPhone. Udah. Oke, selamat. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah bergabung di acara Bingkis yang diinisiasi oleh Goethe Institut Indonesia atau yang biasa juga dikenal dengan Lembaga Pusat Kebudayaan Jerman di Indonesia. Program Bingkis ini adalah program yang mencoba memfasilitasi sudut pandang seniman serta pemikir mengenai perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh seniman dan komunitasnya selama pandemi COVID-19 ini. Perbincangan ini akan sedang disiarkan secara langsung dan yang perbincangan ini sedang disiarkan secara langsung dan juga perbincangan sebelumnya acara Bingkis ini digelar 2 minggu sekali pada Kamis malam biasanya lewat kanal Instagram @goetheinstitut_Indonesia. Edisi pertama kemarin itu menampilkan Irma Hidayana, peneliti, musisi, dan koinisiator Kios Ojo Kios, dan Khalil Mahmud, musisi serta inisiator Kios Ojo Kios, dan juga kita kenal bersama sebagai frontman band Efek Rumah Kaca. Dengan tajuk inisiatif seniman. Kali ini, acara Bingkis kali ini bertema Lumbung Translation, Documenta 15 Lumbung bersama kami Ruang Rupa. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri, saya Mirwan Andan dari Ruang Rupa. Ruang Rupa memang berada di Jakarta, tapi saat ini saya sedang berada di Makassar. Kami terpisah sejam. Kalau sekarang Jakarta sudah baru pukul 7:30, saya sudah pukul 9. Yang artinya tadi saya buka puasa lebih awal dari teman-teman di Jakarta. Tapi teman-teman di Indonesia bagian timur yang lain NTT dan sekitarnya mereka buka puasa lebih awal dari Indonesia Tengah. Saya kira saya juga mau memperkenalkan teman-teman yang lain. Ada dari Ruang Rupa, ada tidak perlu kita sebutkan secara urutan alfabet, kita sebut secara acak saja. Karena kalau disebutkan secara urutan alfabet, lagi-lagi ada Darmawan yang mulai. Jadi saya dari Ajeng Nurul Aini. Ajeng Nurul Aini. Halo, selamat malam. Say hi dong, perkenalkan diri dong. Selamat malam semuanya, saya Ajeng Nurul Aini dari Ruang Rupa. Terus ada Indra Kusuma Atmaja, biasa disebut sebagai Indra Ameng. Silakan Ameng. Halo, selamat malam. Saya Indra Ameng, Jakarta. Terus ada Ade Darmawan. Silakan Ade. Ade tapi kakak. Halo, saya Ade Darmawan. Saya sudah hampir 2 bulan. Udah 2 bulan ya sekarang ya? Hampir 2 bulan. Udah mau masuk hari ke-60 hampir. Ya, hampir 2 bulan berada di rumah saja. Kadang-kadang keluar kalau sangat diperlukan. Terus ada Farid Rakun. Semoga Farid Rakun tidak kedinginan ya di sana. Farid Racun. Sayangnya saya juga ada di Jakarta. Bagaimana bisa kedinginan? Lagi nggak hujan dan di Makassar hujan ya? Tadi hujan lebat, sangat lebat. Tapi hujan adalah berkah yang harus disyukuri. Jadi Makassar tuh banjir nggak sih, Nen? Kenapa? Makassar tuh banjir nggak? Makassar tuh sering banjir. Di samping saya orang nongkrong soalnya. Nggak ada banjir.
Enggak, karena lo kan bilang rumah panggung kan, mungkin. Persis. Enggak. Iya, saya berada di rumah mertua, PIM ini, Pondok Indah Mertua. Ini rumah panggung, saya di bagian bawah mengokupasi studio ipar saya yang profesinya sama dengan Farid, arsitek, tapi nggak pernah bikin rumah. Tapi bikin panggung. Tapi Kan bikin rumah panggung. Ya, terus panggungnya kita kasih ke orang, terus habis itu kita tidur aja ya. Terus bikin panggung lagi. Bikin panggung lagi. Habis itu dipanggang. Terus. Ini Ya, jangan malam, nonton nggak ya kayak gini ya? mudah-mudahan ini saya lihat di Facebook, di Facebook, di YouTube ada sejumlah yang sudah bergabung. Ada tuan rumah sendiri, Maya Ayano. Maya, ada Miki Lazar, ada Ujung Pena Project. Ujung Pena Project menyapa selamat malam, nggak ada suara bang. Kebetulan operatornya seorang perempuan namanya Yvonne, jadi mungkin bisa, dia bukan abang dia, Mbak Yvonne. Yvonne katanya nggak ada suaranya di YouTube, bener ya? Semoga sekarang udah ada nih. Ya udah ada. Ada. Ada, iya. Malam hari ini kita akan berbincang ya. Mungkin perlu disebutkan dari awal bahwa tahun lalu itu kami di Ruang Rupa menggelar semacam forum pertemuan di Goethe Institute atau di Pusat Kebudayaan Jerman di Jakarta dengan tema Conversation about Documenta, menghadirkan beberapa orang dari Documenta sendiri, ada Sabine Schorman dan juga ada mantan kurator Documenta dan juga kemarin salah satu dari anggota Finding Committee Ute Metabauer, dan kami juga dari Ruang Rupa hadir di forum tersebut. Ya mungkin bisa disebut sebagai memperkenalkan Documenta, karena ya harus diakui Documenta ini nggak terkenal amat di Indonesia. Dan mungkin hampir setelah setahun ya berselang, Goethe Institute kembali berinisiatif membuat program ini, mengundang kami dari Ruang Rupa untuk berbicara di program Bingkis ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi bingkisan juga buat kita semua, terutama buat Reza Avisina yang tidak ada di ruangan tapi pada hari ini sedang bertahun. Buat Asung. Jeng, lo mau kirim lagu nggak buat Asung? Lagu apa, Jeng? Waduh, sulit Asung. Lagu Nasi Daria aja tuh, yang sama Om Leo. Oh ya, itu ada di YouTube tuh, link YouTube, tapi janganlah. Ya pada pertemuan kita kali ini di Bingkis kita akan berbincang ya beberapa hal soal Documenta, karena temanya Documenta 15 Lumbung. Apa itu Documenta 15, apa itu Lumbung, nanti akan dijelaskan lebih jauh oleh teman-teman yang sudah bergabung di sini. Ada Ajeng, Ameng, Ade dan juga Farid. Ada sejumlah poin yang akan kita bahas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa saat ini kita sedang berada dalam situasi merebaknya COVID-19 yang sangat berpengaruh terhadap hajat hidup kita selama hampir 2 bulan terakhir ini. Banyak perjalanan yang tertunda, aktivitasnya melulu online, di depan laptop atau di depan perangkat, dan memang banyak pertanyaan yang masuk ke kita bahwa bagaimana kami di Ruang Rupa menghadapi situasi ini, dan juga kaitannya dengan persiapan kami sebelum dalam perjalanan menuju Documenta 15 yang akan diselenggarakan pada 2022 nanti di Kassel, Jerman. Ya ada sejumlah poin yang akan dibahas. Yang pertama itu ada apa saja yang sudah dilakukan dan dikerjakan sejak diumumkan tahun lalu ya. Itu diumumkan Januari atau Februari nggak ya? Lupa gue. Februari kalau nggak salah. Februari. Iya. Ya udah lewat setahun juga ya. Persis. Februari 2019. Apa saja yang sudah kita kerjakan selama setahun lebih ini, nanti kita akan jawab bersama. Terus dalam persiapannya kan kita sudah melakukan kunjungan, riset, ketemu orang dan segala macam, kemana saja, bertemu sama siapa saja, apa saja yang bisa dibicarakan, apa saja yang sudah dibicarakan. Misalnya sepemahaman saya, misalnya
Farid Rakun sudah misalnya sempat ke Hongaria, sempat ke Inggris, Indra Ameng sempat ke Spanyol, Aji Nurul Aini sempat ke Kampala, Ade sempat ke Italia, hampir nggak bisa cabut dari Italia, tapi untungnya cepat terbang. Saya sendiri sempat ke Bulukumba, ke Rumania, dan kemarin ke Madrid juga dan beberapa tempat lain. Kita akan membicarakan hal tersebut. Terus poin berikutnya adalah siasat apa yang kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini sembari tetap mempersiapkan dan menuju tahun 2022 penyelenggaraan Dokumenta di Kastel. Dan tentunya adalah kita akan berbicara lebih jauh lagi dan mengeksplorasi gagasan lumbung tersebut. Saya kira saya tidak akan berlama-lama. Bola saya sundul ke tengah, silakan diambil. Siapapun yang mau. Silakan Farid. Andan kok hilang? Dan tetap aja kali. Panjang sih sebenarnya, banyak yang bisa diceritain ya. Cuman mungkin kalau saya bisa mulai dengan memang keadaan pandemi COVID-19 ini mengubah banyak rencana. Seperti yang kalau tradisinya mungkin pameran-pameran seperti Dokumenta itu mengharuskan, bahkan bukan hanya mengizinkan orang-orang yang terlibat untuk bepergian dan mengunjungi tempat-tempat yang mereka perlu kunjungi untuk penelitian awal, untuk membuat acara tersebut. Cuman pastinya dengan keadaan sekarang jadinya nggak mungkin. Terutama seperti praktek kolektif yang macam yang Ruang Rupa lakukan. Jadinya kalau kita kan banyak tergantung sama tatap muka langsung. Jadi bukan seperti sekarang lewat di mediasi oleh teknologi, cuman langsung orang ketemu orang dan bagaimana dalam lingkungan tersebut atau dalam ruang tersebut kita berinteraksi, idenya banyak keluar dari situ. Ketika itu tidak bisa dilakukan, jadinya kita mesti banting setir dan memikirkan cara-cara baru. Seperti misalnya satu contoh aja yang saya mau sebutkan di awal ini adalah majelis atau assembly yang kami rencanakan untuk tahun ini terjadi beberapa kali, termasuk bulan lalu di Kassel. Jadinya kami mesti itu harusnya terjadi persis ketika pemerintah Indonesia dan pemerintah Jerman juga mengumumkan bahwa ada lockdown measure yang mereka lakukan. Cuman kita udah memutuskan untuk tidak melakukannya, jadinya teknologi dan pembicaraan-pembicaraan yang dimungkinkan oleh teknologi sampai saat ini harus bisa jadi penggantinya sampai saat ini. Bukan tanpa tantangan, cuman satu hal yang mungkin sebenarnya baik dan bisa dipikirkan ulang adalah memang itu fakta bahwa banyak perjalanan yang bukan hanya menghabiskan uang, waktu, dan energi, cuman juga merusak lingkungan. Mungkin sesuatu yang mesti kita semua pikirkan kembali di masa depan. Apakah itu perlu apa enggak? Paling enggak itu ada positifnya di situ. Selain itu mungkin tantangan-tantangan seperti yang tadi, praktek kolektivitas, jadinya masih mungkin nggak dilakukan lewat yang tadinya ruangan beneran, ruangan misalnya ruang tamu atau ruang publik, cuman ini dijadikan jadi ruang maya yang terkotak-kotak menjadi grid-grid persegi panjang ini seperti yang kita lihat bersama sekarang. Gitu dulu mungkin bisa saya mulai. Indra Ameng mungkin bisa menambahkan. Ya, silakan Ameng atau Ade atau Ajeng.
Ya, lanjutin. Kami coba adaptasi, tentunya seperti tadi Farid ceritakan, gimana kami bisa tetap terus bekerja, mempersiapkan segala sesuatunya, supaya tetap bisa melaksanakan terutama hal-hal yang udah jadi target, terutama setelah sudah setahun ini. Kalau dari persiapan, tadi memang kita ada kendala dalam mengadakan pertemuan bersama dengan tim artistik, dengan tim dari Dokumenta sendiri, dan juga bagaimana kita coba membangun relasi sama teman-teman di luar sana, juga kunjung-kunjungan yang seharusnya ada di jadwal tahun ini yang tadinya sangat padat, dan akhirnya harus menggunakan teknologi seperti ini ya, video call, conference call, meeting. Satu lagi adalah kehadiran kami di Kassel sendiri, yang sebenarnya sangat juga penting, di mana itu salah satu metode kerja dari Ruang Rupa sendiri, yaitu kehadiran kami secara fisik, di mana kami ada di sana, berrelasi, berinteraksi di Kassel sendiri, walaupun sebelumnya sudah dilakukan beberapa kali secara bergiliran. Kami secara bergiliran udah sempat hadir di Kassel, dan akhirnya jadinya kami memulai dari apa-apa yang sudah terjadi di pertemuan-pertemuan awal, di mana yang pertemuan-pertemuan fisik awal ini kami teruskan. Jadi sementara ini yang bisa kami lakukan memang sekali lagi berhubungan sama teman-teman terdekat, terutama juga partner-partner yang sudah bertemu langsung, dan terus mencoba mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara virtual. Salah satu juga kalau yang dari, karena ini kami di Ruang Rupa kerja kolektif, di mana masing-masing punya semacam tanggung jawab masing-masing dari apa yang dikerjakan. Misal kalau saya juga bersama ada Sari Julia sama Andan menyiapkan segala yang berhubungan sama komunikasi, publikasi, dan juga beberapa hubungan sama teman di Kassel. Kemudian ada lagi yang seperti Ajeng misalnya membangun relasi sama teman-teman inisiatif-inisiatif di Indonesia, yang juga sebelumnya sudah melakukan kunjungan-kunjungan sebelum terjadi pembatasan sosial ini. Dan kemudian juga ya tadi Farid sudah berkunjung kemana, saya sama Ade juga terakhir juga sempat masih sempat berkunjung ke Kassel sendiri di saat-saat terakhir. Nyaris itu ya, udah ya, itu waktunya udah di bulan apa tuh, Maret ya terakhir itu kita berkunjung ke sana. Sekarang ini kami ada target lain lagi sebenarnya di Juni nanti untuk mengupdate secara publik gitu, apa-apa yang akan apa-apa yang sudah dikerjakan dan apa yang akan berlangsung ke depannya, terutama yang berhubungan tentunya dengan tadi yang Anda awali tadi soal lumbung, gimana translasi dari konsep lumbung ini akan dimulai diimplementasikan. Begitu mungkin dari saya. Bisa mungkin Ajeng cerita soal yang dikerjakan. Iya. Sejauh ini. Kalau yang sejauh ini sih setelah hampir setahun ya dari pengumuman Ruang Rupa sebagai Artistic Director, yang sudah dilakukan terutama untuk saya sendiri tentunya dengan beberapa kawan tetap melakukan kerja-kerja seperti yang maksudnya beberapa seperti public program, terus juga tadi yang Ameng sebutkan komunikasi dan lain-lain. Terus juga sempat berkunjung ke beberapa negara seperti ke Kampala waktu itu, tapi juga fokusnya sekarang untuk saya sendiri riset ke yang di Indonesianya juga gitu. Gimana kolektif-kolektif di Indonesia ini bekerja dan juga terhubung dan terkoneksi, juga gimana model-model yang dikerjakan gitu. Dan memang yang jadi satu tantangannya lagi ketika tiba-tiba di mana proses kita sedang
melakukan semua ini gitu ya, riset dan segala macam, ada COVID-19 ini yang secara tidak langsung atau menjadi justru membuat apa ya, solidaritas itu jadi muncul dengan sendirinya gitu. Itu sih palingan. Ya, Mungkin ada yang mau silakan Ade. nambahin dulu. Ya, Udah, Ceng. Uts. silakan. Mungkin nambahin juga ya, yang kita lakukan sebenarnya udah kurang lebih sebenarnya sesuai dengan rencana gitu ya, seperti kita misalnya membentuk tim artistik dengan beberapa kurator, spesialis, dan ahli di beberapa bidang yang menurut kami sangat dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini. Dan kita melakukan sudah beberapa kali pertemuan intens, dan yang lalu kita juga ada paling tidak ada beberapa poin penting gitu ya, selain terbentuknya tim itu juga, lalu kita terus bekerja bersama mereka yang paling penting kalau menurut kami juga mulai terbentuknya atau mulai terkoneksi juga embrio dari lumbung dengan jaringan internasional di Indonesia dan juga di Kassel. 3 itu yang kita sedang godok sekarang atau kita sedang kerjakan bersama dengan perkembangannya masing-masing yang berbeda-beda juga gitu, yang menurut kami justru itu menjadi salah satu yang penting banget gitu. Lalu kita juga ada tadi Indra juga, Ameng juga cerita soal kita kerja bareng sama kampus atau mahasiswa juga di Jakarta dan di Kassel untuk mengerjakan satu elemen artistik dari dokumenta itu juga sedang dikerjakan. Lalu di tengah-tengah itu semua, lalu kita ya ada banyak perjalanan riset yang kita lakukan juga sebelum akhirnya kita harus berhenti dan meng-cancel beberapa perjalanan dari mulai setelah Maret ya. Tapi juga banyak sekali perubahan-perubahan sensibilitas yang terjadi juga gitu di proses ini. Kalau menurut kami itu juga sangat menarik gitu, hal-hal yang banyak topik-topik, isu-isu yang tadinya dibayangkan itu akan menjadi sesuatu yang secara organik terbentuk sendiri karena pandemik ini menjadi harus terjadi lebih cepat gitu. Seperti salah satunya praktik lumbung yang kami lihat, dan juga banyak teman-teman di jaringan melihat ini menjadi sesuatu yang justru menjadi lebih semakin relevan gitu, konsep lumbung ini. Dan itu ternyata harus, karena konsep lumbung memang digunakan untuk sebuah keberlanjutan dan juga untuk bertahan dari situasi krisis. Dan kemarin membuat ini menjadi sesuatu yang harus kita kerjakan lebih cepat lagi justru, dan bahkan secara alamiah sesuatu yang tadinya hanya ada di konsep sekarang terjadi dengan secara praktek dan di kenyataan dengan relevansinya seperti sekarang, dan itu membuat sensibilitas kita juga menjadi berbeda, terutama juga karena pola kerja kita juga seperti
tadi teman-teman bilang dengan jarak seperti ini, pertanyaan misalnya kolektif terjadi atau tidak, apa tantangan yang besar sekali untuk kerja-kerja kolektif di mana sensibilitas yang kita pakai akhirnya harus berubah gitu ya, dari physical ke virtual. Ada banyak sensorik dari kita yang yang harus diubah sementara, dan atau bahkan mudah-mudahan memperkaya gitu, seperti yang Ameng bilang tadi gitu, bahwa kita merencanakan April sebenarnya kita sudah mulai mulai beroperasi di Kassel itu harus ditunda untuk sementara gitu. Ya, gue pikir itu dulu ya. Iya. Iya, dan saya rasa ya bahwa bukan cuma Documenta atau Ruang Rupa atau yang terkena dampak dari merebaknya pandemik ini. Saya rasa juga di berbagai lini yang lain juga mengalami hal yang sama. Sebutlah katakan misalnya lini ekonomi, lini politik dan segala macam, pasti semuanya terdampak. Dan ini sebetulnya yang membuat tema lumbung ini menjadi semakin relevan untuk dieksplorasi sebagai gagasan dan sebagai visi gitu, dan juga sebagai misi juga. Dan mungkin perlu kita sebutkan dari awal bahwa mengambil kata lumbung ini bukan, kami di Ruang Rupa bukan mendapatkan lumbung bukan karena merasa terinspirasi menemukan satu konsep serta diksi yang cocok untuk dipakai dalam konsep Documenta 15 ini, tapi bahwa lumbung ini adalah konsep yang sudah kita jalani selama ini. Ya bisa disebut bahwa konsep ini Rupa didirikan dari tahun 2000 ya sampai sekarang, sehingga ketika tawaran ini datang, kita diminta untuk mengajukan konsep, kita bawalah konsep ini karena kami rasa bahwa ini yang paling cocok untuk ditawarkan di tengah situasi yang seperti ini. Bahkan sebelum merebaknya pandemi ini sendiri pun, ya bahkan sebelum merebaknya pandemi ini sendiri pun, krisis ekonomi kan terjadi ya dari 2008, dan sampai sekarang krisis ekonomi ini tidak berakhir sebetulnya. Kita bisa mendapatkan informasi dari para ekonomi perkembangan dan situasi ekonomi dunia, dan itulah relevansi dari lumbung ini dibawa dalam konsep tersebut. Mengenai apa itu lumbung, mungkin kita bisa teman-teman Ade, Ajeng, Aming dan juga Farid mungkin ingin menambahkan dan mengeksplorasi lebih jauh gagasan yang kita usung ini, yaitu lumbung. Gue bisa cerita dulu kali ya. Ini kalau dari gagasan lumbung itu sendiri, sebenarnya kalau bisa dibawa mundur lagi tuh kayak kita sebut embrionya mulai dari sekitar tahun 2012 ya. Waktu itu pas kita dengan beberapa kolektif yang lain sepakat buat membuat satu unit bisnis ketika itu. Memang tujuannya karena isu-isu atau wacana tentang beberapa misalkan funding dari luar yang tidak bisa bertahan lama, ataupun dukungan misalkan dari pemerintah yang juga tidak bisa kayak stabil gitu ya. Seperti itu tuh sudah jadi pikiran gitu dari paling nggak dari yang di Ruang Rupa dan mungkin dengan beberapa kolektif yang lain. Sehingga di 2012 waktu itu kita membuat satu unit bisnis namanya Ruru Corps. Terus akhirnya berkembang sampai akhirnya kita
ya tujuannya untuk menopang sebenarnya, menopang saat itu ya operasional yang dimiliki oleh masing-masing kolektif atau organisasi. Jadi memang memanfaatkan skill ataupun pengetahuan yang kita punya, terus kita olah seperti itu. Terus sampai akhirnya terus bergabung 2016 kita menyepakati buat mulai lebih ekstrim lagi gitu kali ya, dengan memutuskan untuk pindah dan memulai sesuatu di satu tempat yang sama saat itu di Pancoran, Gudang Seni Ekosistem, mengelola tempat tersebut dan benar-benar bekerja bersama gitu. Itu satu hal yang menarik dan tantangannya luar biasa lagi gitu. Saat itu juga kita benar-benar belajar buat bekerja nggak cuma dengan 5 atau 10 orang, tapi lebih dari itu gitu. Sekitar mungkin bisa 30-an orang saat itu buat bersama-sama bikin sistem barunya. Dan saat itu juga yang kita benar-benar olah sifatnya masih yang apa yang kita punya, kayak misalkan ya peralatan, tenaga manusia gitu atau pikiran dan lain-lain. Juga jadi kita bikin program baru, kita bikin pelan-pelan cara kerja baru, kita bikin ya bisa dikatakan divisi-divisi baru seperti itu sih. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian kita memutuskan untuk membentuk atau membuat satu platform lagi yang justru core-nya lebih kepada pendidikan ya. Sebenarnya itu kayak kalau bisa dibilang itu udah jadi kayak cita-citanya si Ruang Rupa dan mungkin juga beberapa kolektif yang lain. Karena sebelumnya Ruang Rupa juga sempat punya divisi Institut Ruang Rupa ya. Waktu itu ada Farid juga di situ sama Ardi Yunanto. Terus coba meriset tentang pendidikan alternatif dan lain-lain. Jadi terus berkembang sih kalau dari saya ngelihatnya si konsep lumbung ini, dan nggak yang stuck atau nggak yang sesuatu yang saklek gitu. Bahkan sampai sekarang kita di Good School itu sih. Mungkin ini pada hilang ya. Fariji mungkin. Ya, gue matiin kalau lagi nggak ngomong soalnya supaya gue bisa denger lebih lancar, nggak putus-putus. Cuman kalau dari gua mungkin lumbung itu sebenarnya cuman sebuah alat untuk menjelaskan lebih cepat, terutama untuk diri kita masing sendiri sebenarnya, untuk lingkungan kita sendiri, apa yang mau kita capai. Secara konsep sih sebenarnya berbagi sumber daya ya. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh satu organisasi atau bahkan kalau mau lebih ekstrim lagi satu orang bisa dipakai untuk orang lain yang sedang membutuhkan atau institusi organisasi lain yang membutuhkan gitu. Kayak misalnya contohnya kalau analogi kayak bor gitu. Bor itu kan misalnya ada yang punya bor di kehidupan sehari-hari dipakainya cuman jarang. Nah, lagi ini bisa dipinjam. Jadi nggak semua orang dalam satu komunitas punya bor, nggak perlu gitu. Di teman-teman kita kan banyak yang bor, yo bor. Bora. Cuman ya berbagi dari situ, dan Bu ini sama sekali bukan unik punya kami gitu. Cuman yang ingin kita dorong adalah bagaimana itu bisa mempengaruhi praktek kesenian yang kita sebut kesenian juga yang dilakukan di Ruang Rupa lalu Good School sekarang gitu, bersama Serum dan Raffi Suruhara yang pasti kalau di Good School ya. Sekolahnya itu juga sebenarnya sebuah alat untuk berbagi sumber daya itu tersendiri, terutama pengetahuan dan ruang dan jaringan yang udah
Ruang Rupa Serum dan Grafis Surahara punya selama waktu itu hampir 20 tahun, kalau tahun ini jadinya 20 tahun karena Ruang Rupa udah dari 2000. Gimana berbagi itu ke lingkungan lain di Indonesia, terutama bisa dipakai, orang bisa belajar dari situ karena kita semua sebenarnya sadar, misalnya kita berkaca ke belakang gitu, bahwa sebenarnya apa yang kita lalui masing-masing itu belajar berbagai hal. Mungkin berbeda-beda setiap orang belajarnya apa, cuman kita punya pertanyaan itu, gimana kalau nggak semua orang punya kemampuan untuk nongkrong sama kami bertahun-tahun, nggak seperti orang-orang, salah satunya ya, beberapanya ada di sini, cuman gimana kalau itu bisa dipercepat, bisa dibikin lebih sistemik, jadinya setelah itu diambil, lalu orang atau organisasi lain itu bisa mengembangkannya di tempat lain. Jadi ngambil sesuatu dari kami, kembangin aja sendiri, nggak perlu di bawah bendera kami juga gitu. Sebenarnya sih paling nggak idealnya, konsep idealnya demikian. Nah, ketika Dokumenta mengundang itu sebenarnya kita mikir untuk tidak melakukan sesuatu project yang baru lagi buat kita, karena kalau dengan demikian kita seperti dicabut dari tanggung jawab dan praktek kita di Jakarta, lalu melakukan untuk sekian tahun melakukan agenda orang lain. Nah, itu yang nggak mau kita, jebakan itu yang mau kita hindari sebenarnya. Jadinya gimana kita ngundang balik sebenarnya Dokumenta. Mau nggak jadi bagian dari ekosistem kita? Ternyata mau. Jadinya makanya kita lagi obrolin nih, bukan hanya ya antara Ruang Rupa dan tim artistik, cuman kita lagi ngundangin inisiatif-inisiatif lain yang punya kesadaran serupa walaupun prakteknya mungkin sama sekali berbeda, untuk ngobrolin ini gimana supaya konsep berbagi ini bisa dikerjakan bersama-sama, bukan hanya terkait sama atau terpaku sama satu geografis tertentu. Jadi misalnya di Kolombia lagi ngerjain apa, di Indonesia lagi ngerjain apa, di Palestina lagi ngerjain apa, bahkan di Jerman sendiri mau ngerjain apa, jadi beda-beda. Lumbung sebenarnya secara sederhana mungkin demikian. Prakteknya emang jadinya ribet pastinya. Ini belum tanpa keadaan sekarang ya. Keadaan sekarang yang menguntungkan seperti yang kayak tadi beberapa orang sebelumnya bilang, yang menguntungkan itu adalah keadaan krisis ini membuat semua orang sadar betapa pentingnya bahu-membahu untuk bekerja bersama. Jadi bukan berdasarkan kompetisi lagi. Seharusnya ya, semoga itu bertahan. Banyak hal-hal buruk pastinya yang terjadi. Cuman kalau mau dilihat ada harapan dari keadaan yang sekarang terjadi, mungkin itu saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan yang kita sudah pikirkan bersama sebelumnya. Jadi kayak Lumbung itu secara konsep paling enggak dari Dokumenta aja sebagai sebuah institusi merasa untungnya yang sekarang lagi dikerjain adalah sesuatu yang bernama Lumbung. Kalau enggak mungkin jadi berjuang lebih keras untuk membuatnya lebih relevan gitu. Mungkin itu aja dulu. Ya, ya jika Farid tadi Farid hilang. Biar ini Farid, andaikan koneksinya bagus. Iya, Farid ada. Andaikan kau datang kembali, mati. Gimana Farid? Ya, sebagaimana tadi Farid bilang bahwa konsep Lumbung ini adalah cara untuk bisa tahan bersama gitu menghadapi situasi, terutama situasi
situasi ekonomi ya. Kalau kita buka kamus, kita akan menemukan bahwa lumbung adalah sebagai kata benda, dia adalah tempat menyimpan hasil panen yang kemudian nanti bisa diakses, bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang menyimpan hasil panen tersebut dalam satu komunitas masyarakat tertentu. Dan ini jika di Indonesia kita bisa melihat praktek ini di berbagai tempat ya, di berbagai tempat di mana pertanian sebagai aktivitas utama. Dan dengan alasan itu pula, ketika kami sudah memutuskan untuk menggunakan lumbung, mengajukan ke Dokumenta sebagai konsep yang dipakai untuk Dokumenta 15 tahun 2022 nanti, salah satu yang kami lakukan adalah melihat langsung praktek pertanian yang melihat langsung praktek pertanian, dan tentunya praktek pertanian yang kami maksud adalah praktek pertanian natural ya, pertanian alami. Praktek pertanian alami adalah praktek pertanian yang tidak menggunakan dan dikembangkan, dikerjakan tanpa menggunakan bahan-bahan kimiawi atau racun dan lain sebagainya, karena sehingga produk yang dihasilkan lebih sehat, baik bagi badan maupun bagi lingkungan sekitar di mana aktivitas pertanian tersebut terlaksana. Saya sendiri beberapa kali ketemu dengan teman-teman di Salasai di Bulukumba yang 8 tahun terakhir mempraktekkan pertanian alami, dan ada begitu banyak pengetahuan serta praktek yang bisa kami gali di sana, dan kemungkinan, dan juga mencoba melihat kemungkinan apa yang bisa dikerjakan bersama komunitas petani seperti Salasai ini di dalam perlihatan Dokumenta ini. Mungkin Ameng atau Ade ingin menambahkan, tapi Ade hilang. Ade, adakah kau di sana? Ada. Tapi tambahan mungkin sedikit, saya nggak tahu soal apa hubungannya juga sama prakteknya Ruang Rupa. Ruang Rupa sebagai artis kolektif juga punya fungsi lain, yaitu jadi supporting system. Jadi ini sebenarnya juga yang membuat kami punya terus punya evolusi terus dalam membuat sistem, beradaptasi terus sama situasi. Gimana sebagai artis kolektif bikin berkarya, tapi juga sebagai artis kolektif yang membuat infrastruktur atau menyiapkan dukungan untuk komunitas di sekitarnya, untuk teman-teman di sekitarnya, dan juga promosi, untuk bekerja dan mendukung teman-teman di lingkungan seni rupa tentunya fokusnya, walaupun kemudian juga terjadi justru didorong untuk terjadi interdisiplin. Pertemuan-pertemuan selanjutnya gimana bermula dari gimana kami memulainya dengan mengontrak di rumah sampai transformasinya berlanjut ke sekarang di Good School Ecosystem. Jadi itu juga evolusi itu terus yang juga akhirnya kita punya praktek-praktek yang memang berkaitan sama eksperimen dengan sistem, gitu, dengan model, gitu mungkin. Ya, mungkin nambahin sedikit soal yang Ameng bilang tadi ya, soal sistem. Itu juga yang karena di praktek kita seperti yang tadi teman-teman udah bicarakan gitu, banyak tidak hanya soal artistik atau artikulasi artistik gitu ya, atau strategi artistik, tapi juga banyak sekali soal ekosistem, soal lingkungan, soal hubungan-hubungan sosial, individual, kolektif, dan juga sebenarnya institusi gitu, kelembagaan
yang sebenarnya juga secara menarik praktek-praktek ini sebenarnya juga banyak sekali dicoba gitu ya, nggak, baik di Indonesia maupun di mana-mana. Apa namanya, sebuah bayangan atau sebuah spekulasi seperti apa sebuah lembaga seni atau seni rupa yang tinggal dan beroperasi di realitas kontemporer sekarang, misalnya dengan percepatan dan relevansinya. Itu juga sebenarnya yang membuat membuat praktek kami sebenarnya tidak bisa dilihat menjadi satu single apa namanya dimensi gitu, tapi punya banyak layer dan multidimensi yang sebenarnya menjadi tantangan juga ketika kerjasama ini dilakukan bersama Documenta. Itu tantangannya adalah, atau ketertarikan kami adalah sebenarnya bekerja juga dengan model-model sejenis sebenarnya, atau model-model yang sedang dicoba atau yang sudah pernah bertahan, lalu kita bisa belajar bersama gitu, apa namanya, model-model kebertahanan, keberlanjutan, model-model regenerasi pengetahuan misalnya, dan juga sustainabilitas ekonomi dan ekologi gitu. Itu sebenarnya yang membuat ini menjadi menarik, karena kita tidak maju dengan tema misalnya gitu yang sebenarnya dengan kami tidak membayangkan ada satu tema yang cocok sebenarnya gitu, tapi kita membawa sebuah mekanisme atau model atau metode gitu. Jadi sebenarnya yang kita sedang coba kerjakan adalah sebenarnya cara-cara bekerja gitu. Cara-cara bekerja yang di dalam cara-cara bekerja itu ada nilai-nilai, ada etik, ada prinsipal yang sebenarnya lumbung menjadi sebuah guideline, kurang lebih guideline kami selama ini gitu. Nilai-nilai berbagi, kebersamaan, generosity dan seterusnya. Ini sebenarnya yang kami percayai praktek yang bisa bertahan dengan baik di tengah sekian banyak politik dan ideologi tentunya gitu ya, dan buat kami ketika menuliskan rencana proyek atau tawaran ini sebenarnya adalah bukan membuat praktek ini menjadi satu-satunya yang harus dipakai juga di tempat lain atau besarkan gitu. Tapi bagaimana sebenarnya menjalin percakapan dengan model-model lain yang kurang lebih punya prinsip yang sama, dan punya kekuatan konteks lokal yang kita sama-sama percaya dia harus menjadi sesuatu yang penting juga dalam sebuah model tersebut gitu. Jadi pelan-pelan yang percakapan ini sebenarnya yang kita sedang bangun. Yang sebelumnya lumbung itu kita bayangkan menjadi sebuah kumpulan dari sumber daya gitu yang lalu didistribusikan secara kolektif. Nah, ini pelan-pelan kita sedang juga mengumpulkan sumber daya itu dengan koneksi-koneksi yang kita bangun selama ini dengan termasuk Documenta gitu, dengan tujuan tentu aja sekali lagi praktek-praktek yang locally anchored misalnya gitu, dia tetap tumbuh dengan
baik, seperti Farid bilang tadi, dia tidak tercerabut. Jadi kita juga sangat berusaha untuk menerapkan itu di dalam praktek dalam proyek ini gitu. Oke, Ini maaf nih harus matiin video karena kalau enggak emang putus-putus, dan ini salah satu apa namanya ketahanan online yang harus dipikirkan. Kerja dari rumah online seperti ini membuat banyak teman-teman atau banyak kita jadi menggabungkan juga domestik dan profesional. Jadi lebih susah sebenarnya. Banyak teman-teman yang banyak dari kami yang sangat akhirnya menumpukan semuanya di dalam satu tempat gitu sekarang. iya, jadi perbincangan kita ini, alhamdulillah ditonton oleh banyak orang. Saya kira tadi yang mau nonton cuma 2-3 orang ya. Tapi ini ada 61 orang yang menonton sekarang. Berapa? 1 orang? Dan 61. 61 ada teman-teman ada George Ante, ada Adin Amiruddin. Semoga lancar ya koneksinya. Adin Amiruddin ini tadi sore sama Ajeng sempat melakukan pertemuan Adin se-Asia Pasifik. Ini langsung dia gabung lagi di sini. Ada Angga Cipta dari Rumah Rukun, itu di belakang pintunya Ajeng kuning itu ada Acip situ bersama teman-teman yang lain. Ngopi. Ada Hila, ada Erbi, ada Kang Tisna, ada Mbak Rahmayani, ada Agus Mediarta, ada Agung Hujatnika Jenong nyapa Ade. Halo kakak Ade, kakak tapi Ade. Ade atau kakak nih? Ade tapi kakak atau kakak tapi Ade? Itu lawakan yang buat lucu buat dia doang kayaknya. Yang lain nggak ngerti. Kita cek aja ntar ada komen apa enggak tuh. Silent. Ya mungkin teman-teman yang sedang menyaksikan sekarang di YouTube, jika ingin berkomentar, oh ini kan Tisna menerjemahkan kata lumbung ke dalam bahasa Sunda. Leuk. Gimana? Gimana Ya. orang Makassar ngomong Sunda? Ya, Ajeng kan orang Sunda. Saya orang apa ya? Leit ya, leit. Leuk. Orang bukan Jonggol. Jonggol kan Jawa Barat. Oh iya benar. Welcome to the jungle. Ya salah satu poin juga mungkin yang belum dieksplorasi lebih jauh tadi adalah sejauh ini kita sudah melakukan kunjungan menghadiri sejumlah undangan atau event, berbicara dan dari hasil perjalanan dan pertemuan tersebut justru semakin memperkaya dan membuat kami di Ruang Rupa semakin yakin bahwa konsep lumbung ini sangat relevan, meskipun kalau tadi Ade bilang bahwa ini bukan satu-satunya cara ya. Ini bukan satu-satunya cara untuk menghadapi situasi saat ini, tapi ini adalah salah satu tawaran yang coba kami tawarkan. Ya mungkin ada teman-teman dari yang sedang ini sedang di YouTube. Oh, berkurang dari 63 tadi sekarang 59. Terawih. Kalau kunjungan kemarin, ini kita sampai jam berapa sih, Dan? Kita harusnya sampai sejam doang loh. Iya. Oh, sejam doang? Udah habis dong? Iya. Yang berarti tinggal 5 menit lagi ya? Sejam doang? Ya udah dong selesai. Iya. Apalagi yang di masa COVID ini paling ya, yang kita lagi kerjakan sebenarnya berusaha mempercepat ya sebenarnya
dibayangkan sebuah apa namanya sebuah lembaga lembaga seni yang bisa punya fleksibilitas untuk bereaksi terhadap apa yang terjadi, yang penting terjadi gitu, yang kami lakukan di Good School sama teman-teman kolektif yang lain adalah sesuatu yang dengan balik lagi dengan sumber daya yang kita punya, baik teknik, skill, ruang, dan juga jaringan, adalah berkontribusi atau membantu kekurangan-kekurangan yang dari peralatan dan perlengkapan perlindungan di rumah sakit. Itu jadi kita mengubah Good School menjadi sebuah pabrik kecil gitu yang kita membuka donasi lalu mengubah Good School menjadi sebuah pabrik kecil yang memproduksi pelindung muka dan juga baju pelindung. Udah banyak sekali yang didistribusikan dan juga permintaannya banyak. Dan yang terakhir yang menjadi isu penting sebenarnya yang kita sedang olah atau pikirkan adalah sebenarnya krisis ini membuat kita dalam posisi yang rentan gitu secara ekonomi gitu, dan untungnya Lumbung di Good School sudah berlangsung cukup lama dan insya Allah bisa bisa bertahan dalam mengamankan dalam beberapa bulan ini, dan seterusnya kita sedang juga brainstorming model-model bertahan yang lain ya. Mudah-mudahan krisis ini juga menimbulkan ide-ide atau model-model lain kebertahanan ekonomi dan juga bahkan praktek sosial dan praktek artistik, karena banyak tantangan-tantangan yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam konteks individu dan juga kelembagaan. Dan kita coba di Good School kita coba mengelola dan mengolah ide-ide yang mudah-mudahan segera akan kita bagi juga, dan juga sama-sama belajar dari teman-teman di kolektif yang lain. Iya, ini ada komentar dari Agus Mediarta. Ini Agus Mediarta bilang bahwa gagasan soal lumbung setelah ada COVID, apakah ada koneksi dengan wacana soal gerakan citizen resilience atau ketangguhan warga? Bisa mulai jawab. Ini mungkin bukan hanya pertanyaan. Mungkin bisa gue mulai jawab, kedengeran kan? Silakan. Dari awalnya emang itu lumbung emang disiapkan. Ini yang lucu sebenarnya. Kita menyiapkan lumbung untuk bila nanti satu saat ketangguhan tersebut diperlukan, terutama awalnya itu terutama dari sudut pandang organisasi atau inisiatif seni rupa kontemporer ya. Karena ini dokumenta, dan di mana Ruang Rupa juga berpraktek sampai saat ini juga di kancah seni rupa. Cuman dengan sekarang akhirnya lumbung udah nggak bisa lagi disiapkan, cuman mesti dilakukan. Di titik itu yang kita sekarang lagi coba kerjakan secepat mungkin ya, supaya jadinya bukan lagi yang kita pikir tadinya kita masih punya setahun misalnya untuk memulai proses ini dengan hati-hati gitu, mengundang orang-orang yang emang yang kita percaya dan segala macam.
untuk bekerja sama dengan kita secara sejajar. Cuman dengan keadaan sekarang jadinya jelas bahwa ketahanan atau resilience itu atau kemambalan itu memang mesti terjadi sekarang, dibutuhkannya sekarang. Dan pengertian seni juga bagi kami di Ruang Rupa jadinya mungkin udah jelas untuk beberapa orang, cuman untuk institusi macam Dokumenta mesti dijelaskan lagi gitu bahwa itu melingkupi banyak hal, termasuk kayak misalnya tadi Andan bilang udah mulai pangan masuk, ekonomi pastinya masuk dari buat kami, Teknologi juga. ya teknologi dan sebagainya. Jadi Pendidikan. seni pengertian seninya mungkin tidak terkotak-kotak kali. Jadinya mungkin yang bisa dibilangnya gitu. Cuman mau nggak mau kami sih nggak mau sok tahu bisa ngerjain semuanya. Jadi kami warga, cuman kami juga tak punya kolam mainnya. Semoga kolam main tersebut bisa menularkan ke kolam-kolam lagi yang lain. Mungkin itu untuk mulai menjawabnya. Ya. Kita sampai jam berapa, Jeng? 20.45 kayaknya. 20.45. Sekarang udah, bisa 10 menit lagi. Iya, kalau boleh nambahin dikit. 15 menit. Tadi soal apa? Ketahanan warga ya? Apa? Iya. Ya, Dan. Kaitannya dengan ketahanan warga. Iya. Ketangguhan. Ketangguhan Koneksinya. Iya, sebenarnya banyak sekali model-model yang sudah jalan sebenarnya ya. Baik yang pemerintah atau non pemerintah gitu atau komunitas gitu ya. Justru sebenarnya warga seni budaya ini kalau menurut saya cukup ketinggalan dibanding praktek kolektifnya, praktek kebertahanannya dibanding misalnya buruh, petani, nelayan yang sudah sangat maju, tradisi koperasi misalnya, seniman nggak ada tuh koperasinya, jarang banget kalaupun ada gitu ya. Kemandirian secara kolektif dari pelaku-pelaku seni budaya ini sebenarnya agak ketinggalan kalau menurut saya. Jadi harus dikejar dengan cepat. Ini krisis ini sebenarnya jadi bukti bagaimana cukup tertinggalnya gitu ya kerentanan kemandirian yang kekurangan kemandirian misalnya gitu atau benar-benar tidak melihat kebertahanan sebagai sesuatu yang penting di dalam melihat proses ke depan atau perjalanan ke depan. Misalnya saja bahwa kebergantungan terhadap pasar, kebergantungan terhadap industri yang sangat besar misalnya dibanding misalnya membuat kemandirian dari atau membuat mekanisme sendiri gitu. Begitu krisis terjadi lalu ketika struktur besarnya ambruk jadi sangat rentan. Ya ada ya kalau misalnya boleh nambahin soal lumbung yang ada di Good School, alhamdulillah misalnya dengan konsep lumbung yang kita pakai, kalau kemarin-kemarin sibuk dengan atau sempat dibicarakan juga soal basic income, universal income seperti itu di Good School kita menerapkan udah beberapa tahun belakangan ini bahkan sebenarnya sebelum COVID dan itu
cukup untuk membuat insya Allah secure 50 orang. Cukup apa ya, cukup signifikan dan itu pun juga pada saat yang bersamaan begitu menemukan krisis seperti ini kita harus langsung berpikir lagi karena tetap ada bagian dari kami juga tetap yang bergantung dengan mekanisme yang lain dan itu yang perlu dielaborasi atau dieksplorasi lagi gitu, bagaimana membuat itu menjadi cukup berimbang sebenarnya kontribusinya buat teman-teman yang ya sekarang kita juga berusaha membantu teman-teman yang atau kami yang dalam posisi yang rentan dan juga warga sekitar ya, karena buat kami itu juga bagian dari ekosistem yang harus dijaga juga gitu. Ya, ini juga sebenarnya yang sangat menarik dari krisis ini adalah sebenarnya juga yang ada hubungannya juga sama konsep Lumung adalah soal authority, soal power gitu. Gimana power itu atau otoritas itu ditantang gitu untuk bersikap lain atau bahkan membuat orang tidak percaya terhadap otoritas gitu, karena otoritas benar-benar tidak berharga seperti Farid bilang di awal tadi gitu. Yang berharga sekarang adalah solidaritas, yang berharga sekarang adalah solidaritas, kebersamaan, saling membantu, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong yang nggak ada hubungannya sama otoritas. Otoritas tidak pernah menjadi bagian dari relasi itu. Dan mungkin secara global ini juga bisa dirasakan gitu. Yang terjadi adalah kalau yang kita lihat sebenarnya yang menarik untuk dilihat adalah sebenarnya bukan bagaimana otoritas menyikapi krisis ini. Yang menarik adalah bagaimana warga menyikapi krisis ini dengan praktek-praktek yang sangat sensible, yang sangat sensitif, yang sangat generous, yang sangat murah hati, yang sangat gotong royong, sangat solidaritas. Model-model itu kalau menurut saya menjadi kekayaan sebenarnya kalau mau dibilang dari apa yang kita hadapin sekarang sebenarnya. Otoritas jadi obsolete nih sekarang. Ya, paparan Ade tadi juga sebetulnya menyentuh sebagian dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Rahmayani ya, bahwa dia di YouTube Mbak Rahmayani bertanya bahwa dampak negatif lain adalah ketahanan pangan. Apakah ada gagasan khusus untuk menangani masalah ini? Ya, di Lumbung sendiri kami membuat beberapa nilai bukan membuat ya, tapi itu nilai-nilai itu sebetulnya sudah dipraktekkan dalam praktek lumbung yang terjadi di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di seluruh dunia ya. Ada urusan, nah itu tuh ada urusan solidaritas, ada urusan generosity atau kedermawanan, independensi, curiosity, endurance, locally anchored, sufficiency, ada regenerate, ada transparansi. Nah, sebetulnya kami menambahkan satu sebetulnya juga, yaitu humor ya. Humor dan sebetulnya ini bukan gagasan khusus untuk menangani masalah ini, karena sebetulnya kita semua apa yang sedang kita alami saat ini semuanya masih berpikir dan bereksperimentasi bagaimana menghadapinya dan bagaimana keluar dari situasi ini secara kolektif ya, tidak hanya golongan tertentu atau kelas masyarakat tertentu yang bisa keluar dari problem ini. Iya, soal ketahanan pangan itu juga mungkin benar ya, terutama kalau kita mau memisahkan rural dan urban gitu, atau
desa dan kota. Kota berpikir banyak sekali sekarang. Dan saya yakin hubungan kota dan desa akan berubah setelah ini karena orang kota mungkin untuk pertama kalinya merasa terancam gitu, yang atas sebuah ancaman yang tidak pernah terpikir mungkin sebelumnya gitu. Kalau gimana kalau Jakarta lockdown misalnya gitu, gimana kalau desa lockdown, desa-desa tidak mengirim sumber dayanya ke kota misalnya gitu. Saya jadi ingat di WhatsApp grup teman-teman SMA saya, tidak pernah sebelumnya gitu kita bicara soal ketahanan pangan itu, tiba-tiba ada beberapa teman yang sedang melakukan hidroponik di rumahnya gitu. Sesuatu yang nggak pernah terjadi sebelumnya gitu. Jadi bukan hanya menjadi proyek artistik, tapi ini benar-benar menjadi proyek yang sesuatu yang benar-benar dikerjakan oleh warga sekarang gitu, karena banyak hal-hal yang tidak pernah terpikirkan muncul nih sekarang. Yang tidak pernah terpikirkan itu akan menjadi sebuah dirasakan sebagai sebuah kerentanan gitu ya. Nah sekarang merasa rentan gitu tiba-tiba. Ini juga menarik. Iya, Ameng mau menambahkan atau Ajeng? Kita sisa 3 menit. Gue cukup 5 menit. Farid? Nggak, udah. Ya. Ya di di komentar berikutnya Mbak Ramayani juga berkomentar bahwa yang sudah kehilangan pekerjaan di negeri ini sudah mencapai 15 juta dan kapan wabah berakhir nggak ada yang tahu. Gimana mengatasi kebutuhan pangan para pengangguran? Ya, Iya. Soal ini kalau menarik ya, kalau misalnya industrinya akan berubah dan ya. Gue sendiri ya, misalnya sekarang ini kita sendiri misalnya di lingkungan sendiri ya di lingkungan sendiri juga lagi membicarakan ini, dan gue yakin di semua lini ini lagi membicarakan ini ya, gimana menangani masalah ini. Semua kena kan nih soalnya. Actionnya apa, mungkin emang harus action aja mungkin. Jadi coba terus. iya, ya sesederhana bahwa kita melakukan pendataan orang-orang di sekitar kita yang paling terdampak, sesederhana itu melakukan pendataan di orang-orang sekitar kita, lingkungan pergaulan, lingkungan grup WhatsApp atau lingkungan RT RW, dan yang mungkin kemungkinan juga kita belum tahu gimana cara membantunya, tapi minimal ada datanya dulu dan bisa berangkat dari data yang ada untuk melakukan tindakan tertentu supaya tidak mengalami kerugian yang lebih lebar dan lebih banyak gitu sebagai kolektif. Kalau ini berlanjut, yang saya harapkan sih sebenarnya akan berubah juga industrinya gitu, atau mungkin akan terjadi. Jadi mungkin yang menang nanti imajinasi dan kreativitas pastinya, dan energi positif yang mendorong sesuatu menjadi menjadi terimplementasi, karena harusnya
Kerentanan Ada terhadap misalnya lapangan pekerjaan sebenarnya kan bukan hal yang baru, itu di banyak tempat terjadi, cuma sekarang pastinya menjadi eskalasi yang lebih besar gitu, dan ya mudah-mudahan ya mudah-mudahan imajinasi akan membuatnya menjadi beda gitu, karena karena penemuan-penemuan model-model semoga justru mendapat tempatnya sekarang gitu ya, dan kepercayaan terhadap sistem yang lama atau yang kemarin itu. Halo Adek, suaranya mute. Mute. Dan mudah-mudahan kepercayaan terhadap sistem yang lalu yang membuat kita seperti sekarang ini menjadi pertanyaan yang sangat mendapatkan relevansinya menjadi lebih kuat gitu. Jadi mudah-mudahan ini adalah saatnya untuk model-model baru gitu. Ya gitu. Oke, saya rasa kita sudah ada di penghujung. Bisa adaptasi. Amin mau menambahkan sesuatu? Ya, silakan. Iya. Amin, udah gitu. Amin. Ya, tadi paling lanjutin Ade ya tadi, itu mungkin karena masih situasi seperti ini ya. Oke. Oke. Tutup dan ya. Oke. Ya, terima kasih Goethe Institute atau Kebudayaan Jerman yang sudah menggelar acara ini. Terima kasih kepada Ajeng, Ameng, Farid, Ade, dan kita semua yang sudah bergabung di sini. Terima kasih kepada 59 orang yang bertahan dari awal sampai sekarang sampai di. Terima kasih, geng. Saya rasa ini bukan pembicaraan pertama atau kesekian kalinya tentang persiapan Dokumenta Lumbung ini. Kita masih ada beberapa tahun ke depan dan obrolan ini pasti akan terus berkembang di berbagai kesempatan dan waktu yang lain. Terima kasih banyak semuanya dan sampai jumpa di Bingkis selanjutnya. Maupun yang online, maupun yang offline, maupun yang daring, maupun yang luring. Daring dan luring. Selamat luring. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Sehat-sehat semua. Selamat malam. Semoga kita sehat-sehat selalu.